Sobat Dunia Donghua, kita berjumpa kembali. Tanpa berlama-lama mari kita lanjutkan ceritanya. Selamat mendengarkan dan selamat berimajinasi. Kondisi dia saat ini sungguh buruk. Ia kelelahan, prasasti daunnya telah terkuras habis, dan ia tak lagi memiliki tenaga. Menghadapi guntur kesengsaraan ke-29 sudah sangat sulit. Ia sendiri merasa tak ada harapan untuk menghadapi guntur kesengsaraan ke-39. Yang paling penting adalah saat ini, bahkan Baolu tidak bisa turun tangan untuk membantunya. Kalau saja dia berada di puncak kejayaannya, 39 kesengsaraan guntur tidak akan menjadi masalah baginya, tetapi jika itu terjadi sekarang, itu akan menjadi masalah besar baginya. Dia tidak menyangka kalau dirinya tidak akan mati di tangan Peng Wanli, tetapi malah mati secara tragis di bawah kesengsaraan petir ini. Hal ini membuat Yang Chen tersenyum pahit. Namun, dia tetap menolak menyerah. Bertahanlah. Ia harus gigih dan tidak akan menyerah sekalipun ada secercah harapan. Tingkat kelima dari 29 kesengsaraan guntur melonjak turun. Yang Chen menggunakan petir untuk melautkannya, dan seketika, tingkat ke-6 kesengsaraan guntur turun dengan cepat. Yang Chen terengah-engah, tampak sangat malu. Baolu juga menyadari hal ini, dan mengepalkan tinjunya, tetapi ia tak bisa berbuat apa-apa. Ia hanya bisa mengerutkan kening dan menggertakkan gigi, tak mampu berbuat apa-apa. Sebelumnya, ketika ia masih dalam wujud jiwa, ia hanya bisa membantu Yang Chen karena ia adalah makhluk roh pendamping. Namun, sekarang berbeda, ia telah mengakhiri kontrak dengan Yang Chen dan mendapatkan tubuh fisiknya sendiri. Lagi pula, dia sendiri sedang dalam kondisi lemah dan tidak bisa ikut campur dalam masalah ini. Namun, pada saat ini, Wen Feng tiba-tiba berdiri dan berkata berulang kali, "Rekan Taois Yang Chen, saya punya benda bernama payung petir, yang cukup efektif untuk menghindari bencana. Saya akan memberikannya kepada Anda sebagai balasan atas jasa Anda yang telah menyelamatkan hidup." Setelah selesai berbicara, Wen Feng segera melemparkan sebuah payung besar. Yang Chen tanpa sadar mengambil payung itu, dengan ekspresi terkejut di wajahnya, tidak tahu apa efek dari gunung ini. Rekan Daois Yang Chen, payung ini unik untuk bintang Taiyuan kita dan merupakan harta karun. Memiliki harta karun ini dapat menghapus salah satu dari 39 kesengsaraan guntur yang sedang Anda alami. Ini adalah harta karun yang saya peroleh dengan susah payah, bahkan mempertaruhkan nyawa saya. Awalnya saya berniat menyimpannya untuk digunakan ketika saya memasuki alam hampa. Sekarang rekan Daois Yang Chen membutuhkannya, saya akan memberikannya kepadanya. Ekspresi Wen Feng menunjukkan sedikit rasa sakit saat ia berkata, payung ini untuk sementara dapat menghapus kesengsaraan guntur Dao Surgawi. Dengan payung petirku, menghapus 39 kesengsaraan guntur sudah batasnya. Rekan Daois Yang Chen, kau tidak boleh menggunakannya sekarang. Kau harus berusaha sekuat tenaga untuk mengatasi 29 kesengsaraan guntur sebelum menggunakan payung petir ini. Ketika Yang Chen mendengar ada benda ajaib yang bisa menangkal bencana, ia tak kuasa menahan diri untuk tidak tertegun. Ia berpikir, dunia ini begitu luas, dan ada begitu banyak hal aneh. Memang benar selalu ada beberapa suku yang aneh dan ganjil di alam semesta. Wajar jika bintang Taiyuan, sebagai pusat alam semesta, memiliki beberapa benda aneh dan ajaib. Namun, Wen Feng ternyata bersedia mengeluarkan payung petir untuk membantunya, yang mengejutkan Yang Chen. Sepertinya aku benar-benar perlu sedikit mengubah pendapatku tentang Wen Feng. Memang benar dibandingkan dengan Lin Waner, Wen Feng, sebagai seorang jenius, memiliki pikiran yang relatif tenang dan jernih. Pihak lain memberinya payung petir sekarang, tampak menerima kerugian, dan mengatakan itu adalah cara membalas budi, tetapi sebenarnya, dia hanya mencoba berteman dengannya. Namun, ia terkejut karena diberi harta yang sama berharganya dengan nyawanya padahal ia baru memajang 42.500 prasasti Dao. Sekarang, ambillah payung petir, dan tingkat ke-6 dari 29 kesengsaraan guntur akan segera jatuh. Yang Chen tidak berani ragu dan langsung melawan dengan panik. Guntur kesengsaraan guntur ke-29 memang sangat kuat, tetapi ia masih kesulitan menahannya. Hanya saja, kelemahan fisiknya membuatnya semakin sulit. Untungnya, ramuan itu perlahan pulih, yang membantunya bertahan untuk sementara waktu. Saat Yang Chen berangsur-angsur pulih, tingkat ke-6 dari 29 kesengsaraan guntur juga hancur olehnya. Segera, tingkat ke-7, tingkat ke-8. Yang Chen menggunakan semua cara yang dia bisa, hingga akhirnya dia mencapai tingkat ke-9. Ini adalah tingkat terakhir dari kesengsaraan guntur. Mata Yang Chen terfokus, dan dia mengerahkan seluruh kekuatannya. Tembakan dari jarak 1000 mil. Tembakan ini tidak sebagus tembakannya di puncak performanya, tetapi sama tajamnya dan penuh warna. Sebuah tembakan dilepaskan, dan bertabrakan dengan guntur yang jatuh dari langit. Dalam sekejap, guntur itu lenyap. Tak lama kemudian, malapetaka guntur ke-29 berakhir, dan malapetaka guntur ke-39 diumumkan akan tiba. Kesadaran Yang Chen sudah agak kabur saat ini, dan hanya dia sendiri yang menyadari bahwa dia menghadapi keadaan kehancuran setiap saat. Ketika kesusahan guntur yang ke-39 datang, dia menggunakan payung petirnya tanpa mengucapkan sepatah kata pun.
Pergi. Yang Chen melambaikan tangannya. Payung petir itu perlahan membesar, dan baru berhenti ketika sudah cukup besar untuk menutupi langit dan matahari. Melihat ini, sisa tenaga Yang Chen lenyap sepenuhnya. Ia hanya mendengar gemuruh guntur yang menghantam payung petir, dan ia tak bisa lagi bangun. Dengan cara ini, semua 39 kesengsaraan guntur jatuh, dan semuanya diblokir oleh payung petir ini. Namun, efek payung petir jelas hanya bisa digunakan sekali. Setelah kesengsaraan guntur ke-39 berakhir, payung petir akan hancur total. Melihat ini, bahkan Baolu yang berpengalaman pun tak kuasa menahan diri untuk mendesah, aku sungguh tak menyangka kau membawa benda ajaib seperti itu. Ini menyelamatkan nyawa Yang Chen. Izinkan aku berterima kasih atas namanya. Guntur di langit mereda, dan Baolu berbicara kepada Wen Feng dengan nada yang jauh lebih lembut daripada sebelumnya. Wen Feng tersenyum tipis, ini bukan apa-apa. Dibandingkan dengan rekan Taois Yang Chen yang telah menyelamatkan hidupku, payung petir masih dalam batas kemampuanku. Bagaimana mungkin Baolu tidak melihat kesedihan di hati Wen Feng? Inilah yang telah dipersiapkan pihak lain ketika ia memasuki alam Wujing. Sekarang, kesedihan itu telah hilang. Bohong jika mengatakan ia tidak merasa sedih. Namun, ia terlalu malas untuk mengekspos pihak lain, jadi ia meletakkan tangannya di belakang punggung dan berbisik, kesengsaraan guntur Yang Chen aneh. Dia masih belum berniat memasuki alam tak terbatas. Apa sebenarnya alasan kesengsaraan guntur ini? Senior Baolu harus tahu bahwa setiap kali kesengsaraan guntur ini turun, pastilah karena sesuatu telah terjadi yang mengganggu tatanan surga dan berada di luar yurisdiksi surga. Kesengsaraan itu harus menjalani pembaptisan surga sebelum dapat dikenali oleh surga. Itulah sebabnya kesengsaraan surgawi datang. Para kultivator seperti kita perlu menanggung kesengsaraan agar menjadi lebih kuat. Ini melawan surga, jadi memang benar menanggung kesengsaraan. Selain itu, beberapa orang dengan basis kultivasi rendah memurnikan ramuan yang tidak sesuai dengan basis kultivasi mereka. Ini juga melawan surga, dan mereka juga harus menanggung kesengsaraan, kata Wen Feng. Tentu saja aku tahu semua yang kau katakan, tapi apa hubungannya dengan Yang Chen? Baolu mengerutkan kening, tidak tahu apa yang ingin dikatakan pihak lain. Senior Baolu bingung. Bukan kultivasi dan ramuan yang menyebabkan kesengsaraan surgawi. Aspek lain yang mengganggu ketertiban dan keseimbangan surga secara alami akan menyebabkan kesengsaraan guntur. Wen Feng mengatakan ini, dan ia tahu bahwa jika ia tidak mengatakannya secara langsung, Baolu akan mudah menjadi tidak sabar dengan kepribadiannya. Maka dia hanya berkata terus terang, begini, Senior Baolu, apakah Anda pernah mendengar tentang Wanfa Dautai? Embrio Dao dari semua hukum. Baolu sedikit terkejut, hal semacam itu seharusnya tidak ada. Wen Feng terkekeh dan menggelengkan kepala, Senior, Anda salah. Embrio Myriad Laos adalah benda legendaris, dan sejujurnya, saya pernah berpikir itu tidak ada. Tapi setelah bertanya kepada beberapa senior, saya tahu bahwa itu memang ada. Namun, pemiliknya sangat langka. Bahkan di ribuan surga dan dunia, sangat sedikit atau bahkan tidak ada yang bisa lahir dalam satu era. Biasanya butuh beberapa era untuk melahirkan satu embrio. Baolu mengerutkan kening. Sebuah era biasanya berlangsung selama ribuan atau bahkan puluhan ribu tahun. Memang tidak selama itu, tetapi jika sulit bagi satu orang saja untuk lahir di sebuah era di seluruh surga dan dunia yang tak terhitung jumlahnya, itu agak berlebihan. Apakah embrio Dao segala hukum ini benar-benar ada? Baolu masih tidak percaya. Saya pernah mendengar beberapa tetua berkata bahwa selama jumlah prasasti Dao mencapai lebih dari 40.000, dimungkinkan untuk melahirkan embrio Dao semua hukum. Dan untuk mencapai lebih dari 40.000, seseorang harus berada di 10 besar monumen surgawi Daluo. Dengan kata lain, hanya mereka yang berada di 10 besar yang berpeluang memiliki embrio Dao semua hukum. Namun, setahu saya, di era ini, tidak satu pun dari 10 monumen surgawi Daluo teratas yang memiliki embrio Dao semua hukum. Wen Feng berkata, tanda embrio Dao Wanfa sangat sederhana. Yaitu, ketika mencapai 40.000 prasasti Dao, ia akan menarik kesengsaraan guntur. Embrio Dao Wanfa adalah tubuh suci yang melampaui tubuh ilahi Jidao. Efeknya bahkan lebih hebat daripada tubuh ilahi Jidao, yang sungguh menantang surga. Rekan Daois Yang Chen baru saja mencapai 40.000 prasasti Dao dan menarik kesengsaraan guntur. Pada dasarnya dapat dipastikan bahwa ia telah benar-benar melahirkan embrio Dao Wanfa. Mendengar ini, Baolu mengangkat sudut mulutnya dan tertawa. Ia akhirnya mengerti mengapa Wen Feng menyerahkan payung petir itu. Tampaknya pihak lain telah mengetahui Wanfa Dautai milik Yang Chen sejak lama, dan hanya memberinya payung petir karena dia ingin berteman dengan Yang Chen. Dia tidak menunjukkannya, dan berkata dengan tenang, apa sebenarnya fungsi Wanfa Dautai ini? Wen Feng tersenyum pahit dan berkata, aku juga tidak tahu tentang ini. Aku harus bertanya kepada orang yang benar-benar memiliki embrio Dao dari semua hukum. Setelah keduanya selesai berbicara, mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat Yang Chen. Sayang sekali Yang Chen sudah pingsan saat ini. Keduanya saling memandang dan tidak ragu lagi. Mereka memutuskan untuk membawa Yang Chen pergi dari sini dulu. Kita sudah ribut sekali tadi. Kita tidak bisa lama-lama di sini.
Ayo cepat pergi dari sini, kata Baolu. Baiklah, tidak masalah. Senior, silakan gunakan perahu kanal saya untuk pergi. Dengan artefak kekaisaran ini, saya pasti bisa pergi dengan sangat cepat, kata Wen Fenglian. Baolu jelas-jelas memahami sedikit hal ini, jadi dia berhenti bicara omong kosong, mengangguk sedikit, dan naik ke perahu kanal. Kelompok itu pergi dengan cepat dan menghilang tanpa jejak. Dan tepat saat Yang Chen meninggal tak sadarkan diri, di kejauhan, beberapa lelaki tua tengah berjaga di dekat monumen Daluo Tianren, sambil tertidur sebentar. Meski mereka mengaku sedang tidur siang, mereka berdua sebenarnya tengah memperhatikan dengan saksama pergerakan monumen Daluo Tianren. Sama seperti sekarang, ketika monumen Daluo Tianren berubah lagi, mereka berdua membuka mata dengan kecepatan yang sangat cepat, melihat ke depan, dengan jelas dan cermat. Monumen surgawi Daluo telah berubah. Yang Chen telah melonjak ke posisi ke-25. Siapa si orang ini? Dia baru saja mencapai usia 30 tahun, dan sekarang sudah 20 tahun lagi. Ini sungguh luar biasa. Tunggu, apakah ini akan naik lebih jauh? 17. Sudah berubah lagi. Sekarang ada 13 orang. Wajah para lelaki tua itu semuanya pucat, beberapa tidak mempercayai matanya, menatap lurus ke depan, terkejut. Dia naik lagi, ke posisi ke-8. Mungkinkah anak ini sudah mencapai 40.000 prasasti Dao? Tidak, ini tempat keempat. Berhenti. Dia tidak berhenti. Dia mendorong posisi ketiga. Dia merebut posisi ketiga. Orang-orang tua itu saling berpandangan, dan ketidakpercayaan di mata mereka memperlihatkan bahwa mereka tidak tahu apa-apa tentang situasi terkini. Merupakan hal yang umum bagi suatu peringkat untuk melonjak ke posisi ke-7 atau ke-8, jadi mereka tentu saja terkejut, tetapi tidak sebegitu terkejutnya. Karena ada banyak sekali kesempatan di alam semesta, dan Anda mungkin mendapat kesempatan untuk meningkatkan prasasti Dao Anda dengan cepat, jadi wajar jika naik 7 atau 8 peringkat. Tetapi mereka belum pernah melihat orang seperti Yang Chen yang melompat dari posisi ke-30 ke posisi ketiga dalam sekali jalan. Posisi ketiga, anak ini punya setidaknya 42.300 prasasti Dao. Ada lagi yang punya 40.000 prasasti Dao. Aku penasaran, apa anak ini punya embrio Dao segala hukum? Yang Chen ini pantas mendapat perhatian. Laporkan masalah ini kepada Tuan dengan cepat. Ada eksistensi lain yang tampaknya berpotensi memiliki embrio Dao segala hukum. Kita tidak bisa mengabaikannya. Diskusi dimulai di sini, dan setelah keterkejutan, diskusi itu berangsur-angsur berakhir. Yang Chen tidak tahu apa yang terjadi, ia hanya tahu bahwa ia tampak masih hidup. Kemudian, perlahan-lahan, matanya menjadi lebih jernih. Setelah bangun, Yang Chen melihat sekelilingnya, dan yang dilihatnya hanyalah Baolu, Wen Feng dan yang lainnya yang sedang menatapnya. Yang Chen tak kuasa menahan diri untuk berdiri. Ia merasa tubuhnya telah pulih sepenuhnya, kecuali jiwanya. Berbicara tentang jiwa ilahi, Yang Chen tersenyum kecut. Hal yang paling dikhawatirkannya akhirnya terjadi. Ia telah menggunakan jiwa ilahinya secara berlebihan, yang menyebabkan efek samping. Hal ini menyebabkan ranah jiwa ilahinya menurun. Ia tidak hanya tidak dapat menggunakan jurus perjalanan ilahi 1000 mil, tetapi ranahnya mungkin bahkan lebih buruk daripada sebelum ia mempelajari jurus perjalanan ilahi 1000 mil. Meskipun Yang Chen kesal, ia tak bisa berbuat apa-apa. Lagi pula, kali ini ia mendapatkan panen yang luar biasa. Mengalahkan Peng Wanli telah meningkatkan jumlah prasasti Dao-nya menjadi lebih dari 40.000. Apa yang terjadi? Setelah bangun, Yang Chen melihat sekeliling dan berkata, Baolu berkata dengan tenang, payung petir membantumu bertahan dari 39 kesengsaraan guntur berikutnya. Setelah itu, kami membawamu kembali. Mendengar ini, Yang Chen hanya bisa menghela napas. Ia tak menyangka orang yang menyelamatkannya akan mendengar kabar ini. Tampaknya menyerah pada Wen Feng dan Lin Waner saat itu bukanlah tanpa manfaat. Terima kasih, rekan Daois Wen Feng. Yang Chen membungkuk. Seharusnya aku yang mengucapkan terima kasih. Rekan Daois Yang Chen telah menyelamatkan hidupku. Ini lebih dari yang bisa kuungkapkan hanya dengan ucapan terima kasih. Hahaha, tidak perlu ada orang di antara kita yang mengucapkan terima kasih. Kalau kau tidak keberatan, bagaimana kalau rekan Daois Yang Chen dan aku berteman? Setelah Wen Feng terbatuk 2 kali, ia menyatakan tujuan sebenarnya dengan agak malu. Yang Chen sangat cerdas sehingga dia mengerti niat Wen Feng. Meskipun niat Wen Feng tidak terlalu baik, setidaknya dia telah menyelamatkan nyawanya, dan itu sudah cukup. Yang Chen tertawa terbahak-bahak dan berkata, hahaha, jika rekan Daois Wen Feng bersedia menjadi temanku, tentu saja aku bersedia. Wen Feng bukanlah orang jahat, dia hanya sedikit sombong, hal yang wajar bagi seorang biksu muda dan energik. Baolu tidak membuang waktu lagi untuk bicara omong kosong. Ia menyilangkan tangan dan berkata dengan malas, Yang Chen, tahukah kau bahwa kau memiliki embrio Wan Fa Dao? Yang Chen tertegun, dan menatap Baolu, Wen Feng, dan Lin Waner dengan tak percaya. Lin Waner kini tampak sangat sopan. Ia menatap Yang Chen, tak berani menunjukkan sedikit pun rasa tidak hormat atau hinaan yang pernah ia tunjukkan sebelumnya. Tatapan kagum itu bahkan lebih kuat daripada saat ia menatap kakak seniornya, Wen Feng.
Hal ini membuat Yang Chen semakin terkejut, dan dia tidak dapat menahan diri untuk bertanya, apa yang terjadi setelah aku pingsan? Bao Lu terlalu malas menjelaskan. Ia melirik Wen Feng dan berkata ringan, biarkan dia menjelaskannya padamu. Istana ini tidak pandai dalam hal ini. Wen Feng kini tersenyum santai dan menjelaskan seluruh cerita kepada Yang Chen. Dia menjelaskan kepada Yang Chen segalanya, mulai dari bagaimana prasasti Dao Yang Chen mencapai 40.000 dan dia perlu melampaui kesengsaraan, hingga embrio Dao dari semua hukum yang legendaris, yang hanya dapat lahir ketika prasasti Dao mencapai 40.000 dan dia perlu melampaui kesengsaraan. Yang Chen berkata sambil tertawa kecil, embrio Dao dari semua hukum. Benarkah ada? Tapi, kalaupun ada, bukankah itu sama dengan tubuh ilahi kesengsaraan? Kalau tidak lahir di tahap nirvana, pasti tidak akan muncul di tahap Mahayana, kan? Tidak, tidak, kata Wen Feng, Dao You Yang Chen, embrio Dao segala hukum ini adalah hal unik yang hanya bisa lahir di tahap Mahayana. Bahkan jika kau ingin mencapainya di tahap nirvana, kau harus tahu berapa banyak orang yang bisa meningkatkan prasasti Dao hingga mencapai 40.000 di tahap nirvana. Aku khawatir tidak ada orang sebodoh itu yang melakukan hal seperti itu. Yang Chen memikirkannya dengan seksama, dan menyadari bahwa memang demikianlah adanya. Meskipun perbaikan prasasti Daoyi pada masa nirvana merupakan pilihan yang baik, namun hal itu tidak akan berhasil apabila tidak dilakukan secara moderat dan perbaikannya terlalu berlebihan. 30.000 Dao sudah batasnya. Jika melampaui 40.000 Dao, Anda akan menghadapi kesulitan naik ke surga saat mengintegrasikan prasasti Dao. Namun, setelah memasuki tahap Mahayana, masalah ini akan relatif berkurang. Meskipun jauh lebih sulit untuk meningkatkan prasasti Daoyi setelah tahap Mahayana, masih ada banyak waktu, jadi Anda bisa meluangkan waktu. Yang Chen tidak dapat mempercayainya sekarang, apakah saya benar-benar memiliki embrio Dao dari semua hukum? Rekan Taois Yang Chen, Anda bisa mengamati tubuh Anda sendiri. Saya hanya pernah mendengar tentang embrio Dao segala hukum. Tapi saya tidak tahu cara menggunakannya secara spesifik atau apa efeknya, kata Wen Feng sambil tersenyum kecut. Mendengar ini, Yang Chen tidak dapat menahan diri untuk tidak terlihat serius, dan mulai memeriksa dirinya sendiri. Selama introspeksi dan pemeriksaan diri ini, ekspresi Yang Chen menunjukkan sedikit ketidakpercayaan dan keterkejutan. Karena, dia benar-benar menemukan embrio Dao dari semua hukum di tubuhnya, yang tampaknya seperti yang disebutkan Wen Feng. Namun, kemunculan embrio Dao Wanfa ini membuat Yang Chen merasa sedikit tidak berdaya. Embrio Dao ini benar-benar tampak seperti janin. Namun, tidak seperti janin biasa, janin ini dikelilingi oleh cahaya keemasan. Selain itu, terdapat banyak prasasti Tao yang mengambang di sekitarnya. Janin Tao sendiri juga penuh dengan makna Tao yang menakjubkan, seolah-olah merupakan perpaduan makna Tao. Prasasti-prasasti ini dengan makna Tao yang mendalam benar-benar sejalan dengan kata-kata, segala sesuatu adalah satu. Yang Chen menatap embrio Wanfa Dao dengan ekspresi bingung di wajahnya, tidak tahu apa fungsi embrio Wanfa Dao. Tanpa sadar, ia mencoba memanggil embrio Dao segala hukum, sama seperti ia mencoba memanggil tubuh ilahi Jie Dao. Namun, tidak ada gerakan, tidak ada fluktuasi, dan tidak ada tanda-tanda apapun yang terjadi. Hal ini membuat wajah Yang Chen menunjukkan sedikit keterkejutan, bertanya-tanya apakah dia menggunakan metode yang salah. Tetapi kemudian ia menggunakan banyak metode komunikasi, termasuk komunikasi Qi, komunikasi kekuatan ilahi, dan komunikasi prasasti Dao. Tidak ada pergerakan sama sekali dari ban ini. Hal ini membuat Yang Chen sedikit tercengang. Apa yang terjadi? Tanya Wen Feng penasaran. Dia akan merasa cemburu terhadap seorang jenius yang lebih baik darinya. Namun bagi monster yang jauh lebih baik darinya hingga tidak memiliki kekuatan untuk mengejarnya, yang ia inginkan hanyalah berteman dengannya. Kini, pikiran Wen Feng dipenuhi rasa ingin tahu dan keinginan untuk mengetahui apa itu embrio Dao segala hukum. Segala hal lainnya terlupakan. Yang Chen keluar dari penglihatan batinnya dan menggelengkan kepalanya sedikit. Bao Lu dan dua orang lainnya semuanya bingung, tidak tahu apa maksud Yang Chen. Yang Chen tersenyum pahit dan berkata, memang ada embrio Dao tambahan di tubuhku. Kurasa itu adalah embrio Dao segala hukum yang disebutkan oleh rekan Daois Wen Feng. Namun, aku telah mencoba berbagai cara untuk berkomunikasi dengannya, tetapi ketika aku mencoba memanggilnya, aku gagal. Embrio Dao segala hukum ini seperti sepotong kayu di tubuhku, tak bergerak. Sungguh sakit kepala. Ini, Wen Feng dan Lin Waner bertukar pandang, lalu tersenyum tak berdaya, rekan Daois Yang Chen, tak seorang pun tahu cara berkomunikasi dengan embrio Dao Wanfa. Aku sungguh tak berdaya, tapi selalu ada jalan. Kurasa ada cara untuk berkomunikasi dengan embrio Dao Wanfa di bintang Taiyuan kita. Yang Chen mengangguk. Awalnya ia mengira itu kejutan yang tiba-tiba, tetapi ia tidak menyangka hal seperti itu akan terjadi. Sekarang, Wanfa Dautai tidak hanya tidak bisa berkomunikasi, tetapi juga tidak berpengaruh sama sekali. Berita terburuknya adalah tubuh ilahi Jidao-nya tidak dapat digunakan. Bagaimana mungkin Yang Chen tidak senang dengan ini? Tubuh ilahi Dao perampokan miliknya adalah senjata pamungkasnya untuk mengalahkan musuh-musuhnya.
Apalagi dengan kombinasi gukin hukuman surgawi dan sutra kejahatan maut, tubuh ilahi dao perampokan mutlak diperlukan. Tetapi sekarang setelah semua ini terjadi, bukan saja tubuh ilahi bencana miliknya tidak dapat digunakan lagi, tetapi janin dari semua hukum tersebut tidak dapat menolongnya sama sekali. Sekarang Yang Chen hanya bisa berkata dengan getir, sepertinya aku hanya bisa perlahan-lahan menemukan cara untuk menggunakan Wanfa Dautai di masa depan. Rekan Taois Yang Chen, mengapa kau tidak kembali ke Bintang Taiyuan bersamaku? Kemungkinan besar akan ada metode untuk menggunakan Wanfa Dautai di Bintang Taiyuan. Kebetulan aku sudah mengumpulkan hampir semua bukti kali ini, dan aku sudah bisa kembali ke Bintang Taiyuan. Menggunakan perahu kanal untuk menjelajahi alam semesta dan langit berbintang hampir mulus dan tanpa hambatan. Wen Feng memberikan undangan yang tulus. Yang Chen benar-benar ingin setuju dalam hatinya. Bagaimanapun, pergi ke Taiyuan Star memang kesempatan yang tepat. Dia baru saja membunuh Peng Wanli, dan hal terpenting telah ditangani olehnya. Namun setelah memikirkannya, Yang Chen menyerah. Meskipun masalah Peng Wanli telah ditangani, masih banyak hal yang belum terselesaikan. Yang Chen dengan berat hati menolak, terima kasih atas kebaikanmu, rekan Taois Wen Feng. Bukannya aku tidak ingin menemanimu ke Bintang Taiyuan, tapi aku memang punya beberapa hal yang harus kuurus. Jadi aku tidak bisa ikut denganmu. Tapi, aku pasti akan bicara denganmu saat kita menginjakan kaki di Bintang Taiyuan nanti. Hahaha, kalau begitu aku akan menunggu rekan Daois Yang Chen datang, kata Wen Feng. Yang Chen berkata dengan sungguh-sungguh, rekan Taois Wen Feng, saya ingin merepotkan kalian semua untuk mengurus hantu-hantu dunia bawah di alam selatan. Silakan melapor kepada para senior di Bintang Taiyuan di atas. Jangan khawatir, aku akan berusaha sebaik mungkin untuk menangani urusan alam selatan. Aku yakin para senior di Bintang Taiyuan tidak akan tinggal diam, kata Wen Feng. Mendengar ini, Yang Chen perlahan merasa lega. Memiliki teman baik seperti Wen Feng tidak sepenuhnya sia-sia. Setidaknya bersamanya, selama ia mengucapkan beberapa kata baik, Bintang Taiyuan tidak akan mengabaikan alam selatan. Kalau begitu, aku pamit dulu. Tidak ada waktu yang terbuang. Aku sudah lama tidak berada di Taiyuan Star, dan aku harus kembali melapor, kata Wen Feng ringan. Jelas sekali dia sudah lama di sini hanya untuk menunggu Yang Chen bangun. Yang Chen mengangguk, jika takdir mengizinkan, aku akan bertemu lagi dengan rekan Daois Wen Feng. Selamat tinggal. Setelah mendengar kata-kata itu, dia meninggalkan tempat itu. Ketika dia pergi, banyak penguasa surgawi tanpa batas keluar untuk mengantarnya. Mereka jelas menyadari kepergian Wen Feng. Lagi pula, Wen Feng adalah murid terbaik Bintang Taiyuan. Jika dia ingin pergi, akan kurang pantas jika tidak ada cukup upacara di alam selatan. Tentu saja, ini bukan sesuatu yang menjadi tanggung jawab Yang Chen. Dia mengamati pemulihannya sejenak. Selain kerusakan parah pada jiwa dan hilangnya tubuh Dewa Jidao, kerugian lainnya masih dalam kisaran yang dapat diterima. Hal ini membuat Yang Chen menggelengkan kepalanya dengan getir, dan tiba-tiba teringat sesuatu, Baolu, aku punya embrio Dao Wanfa. Selain kamu, Wen Feng, dan rekan Taois Lin Waner, tidak ada orang lain yang mengetahuinya. Tentu saja tidak ada orang lain yang tahu ini. Aku tidak bosan menceritakannya pada orang lain. Baolu meregangkan badan. Mendengar ini, Yang Chen akhirnya menghela napas lega, itu bagus. Sekarang setelah kau menyempurnakan Peng Wanli dan hampir menyelesaikan semua hal yang perlu dilakukan, mengapa kau masih tinggal di alam selatan? Tanya Baolu bingung. Masih ada beberapa hal sepele yang belum terselesaikan. Yang Chen menggelengkan kepalanya pelan, apa rencanamu selanjutnya? Dia dan Baolu sepakat bahwa setelah masalah ini selesai, Baolu akan pergi. Rumah pihak lain tidak berada di perbatasan selatan. Baolu berkata dengan tenang, kekuatanku sangat perlu dipulihkan, tetapi alam selatan tidak menyediakan lingkungan yang cocok untukku. Selama kau tak sadarkan diri, aku mengamati sekeliling dan sampai pada beberapa kesimpulan. Aku akan pergi ke bintang terdekat untuk memulihkan diri. Setelah pulih, aku akan kembali ke kampung halamanku. Apakah kita akan bertemu lagi di masa depan akan bergantung pada takdir. Mendengar ini, Yang Chen merasa agak sedih, jika kita ditakdirkan untuk bertemu lagi, kita akan bertemu lagi. Sudahlah, aku tidak suka mendengar kata-kata klise itu. Sejujurnya, Yang Chen, aku cukup senang bersamamu. Sedangkan untukmu, aku masih sangat menyukaimu. Aku berharap bisa bertemu denganmu lagi suatu hari nanti. Baolu berbicara dengan santai, tanpa bermaksud menyembunyikan apapun. Namun setelah dia selesai berbicara, dia pergi dengan ringan dan menghilang. Tinggalkan satu kalimat saja. Dengan kekuatanmu saat ini, memasuki alam tak terbatas seharusnya mudah. Tak ada gunanya aku menemanimu. Hati-hati saja. Setelah dia selesai berbicara, Yang Chen tidak bisa lagi merasakan nafas Baolu. Yang Chen tidak bisa menahan senyum pahit. Tanpa diduga, hanya dalam sekejap mata, kedua sahabatnya meninggalkannya. Ia menggelengkan kepala. Begitulah hidup. Ada pertemuan dan perpisahan. Baolu masih punya kehidupannya sendiri. Mustahil baginya untuk hidup bersamanya selamanya. Dan dia juga punya kehidupannya sendiri. Ya, saatnya aku mencoba memasuki alam tanpa batas.
Hanya ketika ia memasuki wilayah tanpa batas, ia dapat menentukan takdirnya sendiri dengan lebih baik. Bagi yang lain, meskipun sudah cukup banyak, memasuki wilayah tanpa batas masih merupakan hal yang tidak diketahui. Bisa dibilang kemungkinannya cukup rendah. Namun, bagi Yang Chen, yang memiliki 7 jiwa Mutai King, kesulitan memasuki alam tanpa alam sangat berkurang. Tentu saja, menyempurnakannya di sini tampaknya agak terburu-buru. Yang Chen beristirahat di sini selama beberapa hari. Beberapa hari kemudian, setelah Wen Feng diusir oleh sekelompok orang kuat, Yunqi Tianzun juga datang untuk mencari Yang Chen. Yang Chen tentu saja tidak berniat menghentikan Yunqi Tianzun. Ia melambaikan tangannya dan membiarkannya masuk. Ketika Yunqi Tianzun bertemu Yang Chen lagi, ia tak henti-hentinya tersenyum, "Rekan Taois Yang Chen, aku sudah mendengar segalanya tentangmu. Aku tak pernah menyangka kau bahkan bisa membunuh pelaku di balik baju zirah bersisik itu. Hahaha, kau telah melakukan perbuatan baik lagi kali ini." Hanya saja, apa? Yang Chen mendengarkan dengan baik di awal, tetapi terdiam di akhir. "Aku hanya mengajukan permohonan jasa militer untukmu, tapi sayangnya tidak disetujui." Yunqi Tianzun mendesah tak berdaya. Kenapa? Ekspresi Yang Chen serius, dia tidak bisa memahaminya. Yunqi Tianzun tersenyum pahit dan berkata, sisik Peng Wanli yang dikumpulkan oleh rekan Daois Baolu saat itu cukup untuk membuktikan bahwa Peng Wanli dibunuh oleh Yang Chen dan rekan Daois Baolu. Namun, saya mendengar rekan Daois Baolu mengatakan bahwa Peng Wanli ini bukanlah hantu dari dunia bawah. Oleh karena itu, Raja Dharma Senior bersikeras bahwa tidak ada inti hantu dan menolak untuk menyetujui pemberian kemenangan ini. Para ahli tingkat raja lainnya tidak punya pilihan selain menyetujui hal ini. Jadi, rekan Daois Yang Chen, saya khawatir bahwa penghargaan atas pembunuhan Peng Wanli adalah. Sayangnya, hanya aku yang tahu ini. Yang lain juga tidak mengerti, kan? Kata Yang Chen sambil tersenyum tak berdaya. Ya, kau bisa mengatakannya. Yunqi Tianzun tertawa. Mendengar ini, Yang Chen merasa sedikit tertekan, tetapi ia tetap berkata, "Yah, nama dan kekayaan kosong ini adalah hal-hal yang tidak pernah kupedulikan. Soal jasa militer, jangan sampai kita sia-siakan." Yunqi Tianzun tersenyum pahit dan berkata, "Yang Chen, orang lain mungkin tidak tahu, tapi aku tetap percaya padamu. Hanya saja kemampuanku terbatas, tapi jika kau membutuhkan bantuanku, aku pasti tidak akan cemberut." Hahaha, karena senior Yunqi berkata begitu, aku benar-benar butuh bantuanmu. Yang Chen tertawa. "Teman muda Yang Chen, maksudmu adalah?" tanya Yunqi Tianzun. "Junior butuh tempat yang tenang untuk retret, tempat yang sulit untuk melihat orang-orang dalam radius puluhan ribu mil. Aku butuh retret yang panjang," kata Yang Chen dengan sungguh-sungguh. Yunqi Tianzun sangat berpengalaman sehingga saat mendengar ini, dia langsung terkejut dan bertanya, "Rekan Taois Yang Chen, mungkinkah Anda akan memasuki alam tanpa batas?" Yang Chen tidak menyangka Yunqi Tianzun bisa menebaknya dengan mudah, tetapi ia tidak menyembunyikannya. Ia tersenyum tipis dan berkata, "Senior, Anda benar. Saya akan segera memasuki alam tanpa batas. Masa pengasingan ini akan memengaruhi kultivasi saya dan memasuki alam tanpa batas." Ketika Yunqi Tianzun mendengar konfirmasi Yang Chen, hatinya bergetar, wajahnya menunjukkan keterkejutan yang dalam, dan dia hampir tidak mempercayai mata dan telinganya. Sudah berapa tahun Yang Chen berpraktik? Anda harus tahu bahwa tidak peduli sudah berapa tahun Yang Chen berlatih, saat pertama kali bertemu Yang Chen, pihak lain hanyalah seorang kultivator muda di tahap nirvana. Setelah itu, lawan tidak hanya mencapai tahap Mahayana, tetapi sekarang bahkan mencoba mencapai alam tanpa batas. Monster macam apa orang ini? Yunqi Tianzun tak bisa membayangkan kata-kata apa yang harus digunakan untuk menggambarkan Yang Chen. Namun, ia tahu jika orang lain, ia tak akan percaya mereka bisa mencapai prestasi yang begitu luar biasa, memasuki tingkat Mahayana atau bahkan mencapai alam-alam tak terbatas dalam waktu sesingkat itu. Namun, terlalu banyak keajaiban terjadi pada Yang Chen. Dia tidak tahu bagaimana menyangkalnya. Yang Chen selalu membuatnya memandangnya dengan mata baru. Memikirkan hal ini, ia hanya bisa tertawa beberapa kali, "Teman muda Yang Chen, kecepatanmu sungguh mengesankan. Nah, jika kau bisa memasuki alam tak terbatas, kekuatan tempurmu pasti akan meningkat pesat. Saat itu tiba, mungkin itu akan menjadi berkah bagi seluruh umat manusia. Aku akan mencarikan tempat yang cocok untukmu berlatih secara menyendiri. Terima kasih, Senior Yunqi," kata Yang Chen. Yunqi Tianzun pergi tanpa mengatakan apapun lagi. Yang Chen tidak pernah meragukan efisiensi Yunqi Tianzun, memang sangat efisien. Terlebih lagi, karena ini urusan pribadinya, Yunqi Tianzun akan sangat memperhatikannya. Ia hanya perlu menunggu setengah bulan, dan retretnya sudah ditangani dengan sempurna. Retret ini terletak di belakang area suci Raja Roh. Tempat itu benar-benar sepi dan jarang dikunjungi. Hal ini sangat memenuhi persyaratan untuk pengembangan retret. Seperti inilah, Yang Chen memulai perjalanan kultivasinya yang menyendiri di sini. Jauh di dalam pegunungan dan hutan tua, tak seorang pun peduli. Waktu berlalu begitu cepat, bagai kuda putih yang berlalu dalam sekejap mata. 2 tahun berlalu tanpa suara.
Dalam 2 tahun terakhir, Yang Chen mulai memurnikan semangat Mu Tai King. Proses pemurnian ini memang memberikan efek yang signifikan. Namun, ketujuh roh Mu Tai King sangat halus, dan pemurniannya tidak akan memakan waktu sehari semalam. Oleh karena itu, Yang Chen membutuhkan waktu yang cukup lama. Butuh waktu setahun baginya hanya untuk memurnikan 7 jiwa. Siapa sangka setelah memurnikan 7 jiwa, ia masih selangkah lagi dari tahap menembus ke alam tanpa jalan kembali. Oleh karena itu, Yang Chen berlatih keras di lingkungan ini selama setahun. Setelah 2 tahun berlatih keras, kultivasi Yang Chen akhirnya mencapai titik kritis dalam menerobos ke alam tanpa batas. Harus diakui, tidak mudah bagi seorang kultivator Mahayana untuk memasuki alam tak terbatas. Meskipun ia memiliki 7 jiwa Mu Tai King, setelah menyempurnakannya, ia tetap tidak dapat mencapai keinginannya untuk memasuki alam tak terbatas. Namun, 7 jiwa Mu Tai King masih sangat membantunya. Ia kini berhasil mencapai titik kritis memasuki alam tanpa jalan kembali, yang juga merupakan berkat 7 jiwa Mu Tai King. Setelah itu, Yang Chen terus berlatih keras hingga hari ini. Pada saat ini, Yang Chen duduk bersila, berlatih dengan damai. Tiba-tiba, dia perlahan membuka matanya. Akhirnya, saya berhasil. Setelah mengatasi rintangan ini, 2 tahun latihan keras saya di sini terbayar lunas. Yang Chen merasakan perbedaan dalam dirinya sekarang. Kini ia telah berhasil melewati rintangan periode Mahayana dan memasuki alam ketiadaan alam. Tubuhnya tidak berbeda dari sebelumnya, dan prasasti daunnya juga tidak banyak berubah. Namun, Yang Chen dapat dengan jelas merasakan bahwa setelah prasasti daunnya menembus batas periode Mahayana, ia memiliki kecenderungan untuk berkembang ke arah hukum. Terutama 3 ide Tao yang paling kuat, daya tariknya terhadap hukum bahkan lebih menakjubkan, dan tampaknya mereka akan melompati gerbang naga dan menjadi hukum kapan saja. Sayangnya, waktu tidak mengizinkannya mengubah prasasti Dao menjadi hukum, karena kesengsaraan surgawi telah turun dengan dahsyat. 49 Kesengsaraan Guntur. Yang Chen menatap kesengsaraan guntur di langit, ekspresinya semakin serius. Ia masih ingat dengan jelas 39 kesengsaraan guntur yang ia hadapi sebelum pingsan terakhir kali. Kali ini, kesengsaraan guntur bahkan lebih mengerikan daripada sebelumnya. Jika tidak ada hal tak terduga yang terjadi, kemungkinan besar ini akan menjadi kesengsaraan guntur yang ke-49. Seandainya Wen Feng ada di sini, ia pasti akan terkejut. Payung petirnya hanyalah tindakan pencegahan terhadap kesengsaraan gunturnya sendiri. Apakah ia bisa menggunakannya selama kesengsaraan gunturnya sendiri masih dipertanyakan. Lagi pula, mampu menarik 39 kesengsaraan guntur di tahap tanpa batas saja sudah cukup menakjubkan. Ia akan bangga memberitahu siapapun tentang hal itu. Yang Chen bahkan lebih menakutkan, dan secara langsung menarik guntur surgawi 49, yang bahkan lebih dibesar-besarkan daripada kesengsaraan guntur 39. Jika bukan karena kultivasi saya yang luar biasa dan fakta bahwa saya telah memasuki alam tanpa jalan kembali, saya benar-benar tidak akan memiliki cara untuk menghadapi 49 kesengsaraan guntur ini. Namun, sebelum transformasi hukum, sebenarnya tidak ada perbedaan besar yang nyata dibandingkan dengan tahap Mahayana, gumam Yang Chen dalam hati. Begitulah pepatah yang beredar di dunia spiritual. Tidak ada perbedaan mendasar antara tingkat Mahayana dan keadaan tanpa alam, tetapi kenyataannya tidak demikian. Perbedaan utamanya terletak pada apakah keadaan tanpa alam telah melihat sekilas hukum. Jika hukum-hukumnya tidak sekilas terlihat, satu-satunya keuntungan tahap Wujing dibandingkan dengan tahap Mahayana adalah bahwa prasasti Daoyi menerobos rintangan dan memperoleh kemampuan untuk mengubah hukum-hukum. Tentu saja, akan tetap ada beberapa peningkatan dalam efektivitas tempur. Kalau tidak, Yang Chen benar-benar tidak akan punya kepercayaan diri untuk menghadapi kesengsaraan guntur ke-49 saat ini. Terakhir kali, aku membiarkanmu memanfaatkanku dan hampir kehilangan nyawaku. Kali ini, giliranku untuk melawan. Yang Chen cukup takut, tetapi ia segera pulih dan menatap 49 kesengsaraan guntur dengan mata dingin. Saat menghadapi badai petir, Anda tidak boleh kehilangan momentum. Jika Anda merasa bahwa Anda pasti akan gagal, maka Anda hampir pasti akan gagal saat menghadapi kesengsaraan guntur. Saat 49 kesengsaraan guntur turun, seluruh dunia dapat merasakannya dengan jelas. Para raja kuat yang tinggal di area suci Raja Roh adalah yang pertama merasakannya dan mengamatinya paling dekat. Kini, Raja Yuyin berdiri dengan tangan di belakang punggungnya, menatap ke kejauhan dengan ekspresi dingin. Ia sangat jelas tentang kemunduran dan kultivasi Yang Chen. Merasakan gemuruh guntur yang menggelegar, Raja Yuyin mengangkat sudut mulutnya, Yang Chen ini sungguh luar biasa. Saat pertama kali memasuki level raja, aku memicu 49 kesengsaraan guntur. Anak ini benar-benar memicu 49 kesengsaraan guntur tepat setelah memasuki alam tak terbatas. Ini juga bagus. Dia luar biasa, dan itu bagus untukku. Saat dia memasuki alam tak terbatas, aku akan memberinya hal-hal lain untuk dilakukan. Di matanya, Yang Chen tidak lebih dari seorang pekerja keras. Bahkan jika Yang Chen memasuki alam tanpa batas, ia masih di bawah kendalinya. Kecuali jika ia mencapai tingkat raja.
Namun, memasuki alam kepergian surgawi tidaklah semudah itu, dan ia tidak akan membiarkannya memasuki alam kepergian surgawi. Selain Raja Yuyin, tak jauh dari sana, Raja Dharma juga memperhatikan semua ini, dan ia serta Dao Mingzun mengamatinya dari jauh. Meskipun mereka tidak tahu segalanya tentang situasi Yang Chen, mereka masih bisa merasakan banyak hal. Guru, Yang Chen begitu galak bahkan di tingkat Mahayana. Bukankah dia akan lebih keterlaluan lagi jika dia memasuki alam tak terbatas? Kita harus segera memberantas akar masalahnya dan tidak meninggalkan masalah di masa depan. Dao Ming Tianzun berkata dengan gugup, anak ini benar-benar menentang kita. Kita tidak perlu menunjukkan belas kasihan padanya. Apa perlu kau memberitahuku apa yang harus kulakukan? Kata Raja Prancis dengan sedih. Melihat gurunya marah, Dao Mingzun yang sangat jujur segera berkata, ini salahku. Apa kau pikir gurumu tidak tahu kalau kau harus memotong rumput sampai ke akar-akarnya saat melakukan sesuatu? Tapi apa boleh buat, aku sudah mencoba segala cara untuk mengincar anak ini, tapi dia tidak marah. Haruskah aku membunuhnya tanpa alasan? Seperti sekarang, haruskah gurumu bunuh diri saat dia menjalani kesengsaraan? Kata Raja Dharma dingin. Dao Ming Tianzun tersenyum pahit dan berkata, tapi, Yang Chen begitu kuat bahkan ketika dia berada di tahap Mahayana. Jika dia benar-benar mencapai alam tanpa kekuatan, lalu, bagaimana mungkin murid-muridku bisa bertahan hidup? Dasar sampah tak berguna. Aku sudah bilang jangan bikin masalah, tapi kau menolak meninggalkanku sendiri. Sekarang setelah sesuatu terjadi, apa kau takut? Raja Dharma berkata dengan marah, Yang Chen ini pelajaran untukmu. Guru, aku tahu aku salah. Dao Ming Tianzun tampak menyesal, tetapi sekilas, ia tahu bahwa gurunya tidak akan mengabaikannya. Ekspresi Raja Dharma sedingin es. Bodoh, bahkan jika anak ini memasuki alam tanpa batas, apa bedanya? Apa kau pikir aku masih takut padanya? Tapi begitu dia memasuki alam tanpa batas, dia secara alami akan menjadi jauh lebih sombong. Jika aku mengincarnya saat itu, dia tidak akan sesabar sebelumnya. Selama dia berani melawan, aku punya banyak cara untuk menghadapinya. Tentu saja, premisnya adalah anak ini bisa lulus ujian ini. Apa kau benar-benar berpikir 49 kesengsaraan guntur begitu mudah dilewati? Ya, memang tidak mudah untuk mengatasi 49 kesengsaraan guntur. Ketika muridku pertama kali memasuki alam ketiadaan, dia hanya menarik 29 kesengsaraan guntur. Dao Ming Mingzun mengingatnya dan berkata dengan terkejut. Kau tahu, bahkan guntur kesengsaraan ke-29 pun membuatnya takut setengah mati. Kalau bukan karena beberapa harta yang diberikan oleh gurunya, dia mungkin tidak akan selamat dari guntur kesengsaraan ke-29 sampai sekarang. Meskipun satu tingkat lebih tinggi dari kesengsaraan guntur ke-19, tetap saja sangat mengerikan. Peningkatan kekuatannya cukup untuk membuat orang putus asa. Belum lagi Yang Chen sekarang tengah menderita 49 kesengsaraan guntur penuh. Lihat saja baik-baik, anak ini juga bodoh. Saat dia di tingkat Mahayana, dia mengumpulkan begitu banyak prasasti Dao. Saat dia memasuki alam ketiadaan, dia secara alami akan menarik kesengsaraan guntur yang lebih kuat. Dia akan kesulitan, kata Raja Dharma dengan nada meremehkan. Pada saat yang sama, kesengsaraan Yang Chen telah dimulai, dan di bawah metode guntur Yang Chen, kesengsaraan guntur ke-19 telah sepenuhnya dilenyapkan dan dihancurkan olehnya. Dengan kemampuannya, akan mudah baginya untuk menghadapi kesengsaraan guntur ke-19. Berikutnya, akan terjadi kesengsaraan guntur yang ke-29. 29 kesengsaraan guntur, 9 lapisan guntur surgawi, turun satu demi satu. Saat menyelesaikannya, bahkan Yang Chen mengalami beberapa masalah kecil. Lagi pula, saat dia lemah, kesengsaraan guntur hampir merenggut nyawa Yang Chen. Tak lama kemudian, tibalah saatnya kesengsaraan guntur yang ke-39. Terakhir kali, Yang Chen dalam kondisi lemah, dan 39 guntur kesengsaraan ini adalah monster yang sangat besar, dan ia sama sekali tidak mampu melawannya. Sekarang, bahkan setelah pulih seperti sebelumnya, ketika ia melihat 39 guntur kesengsaraan lagi, ia masih merasakan kekuatan yang melonjak dari kesengsaraan guntur. Kekuatan ini sungguh mendebarkan. Yang Chen meletakkan tangannya di belakang punggungnya, dan tingkat pertama dari 39 kesengsaraan guntur turun segera setelah dikatakan. Yang Chen segera menyebarkan domain bumi dan memanggil artefak ilahi kaisar, tombak pembunuh dewa. Saat ia mengeluarkan tombak pembunuh dewa, ia melesatkan tembakan melintasi langit, dan tingkat pertama dari 39 kesengsaraan guntur berhasil dipatahkannya dengan sempurna. Segera, tingkat kedua, tingkat ketiga, dan tingkat keempat. Pada saat ia mencapai level kelima, metode biasa Yang Chen tidak lagi cukup. Dia secara tidak sadar ingin memisahkan tubuh ilahi Jie Dao untuk membantunya, tetapi kemudian dia ingat bahwa tubuh ilahi Jie Dao tidak dapat digunakan lagi. Ini membuat Yang Chen ingin menangis. Jika tubuh ilahi kesengsaraan masih ada, 49 kesengsaraan guntur ini akan lebih mudah dihadapi. Sekarang tubuh ilahi kesengsaraan telah hilang, rasanya seperti kehilangan lengan. Bagaimana dia bisa menahan 49 kesengsaraan guntur?
Yang Chen merasakan kulit kepalanya kesemutan, tetapi dia hanya bisa menggertakkan giginya dan terus bertarung. Pada level ke-6, Yang Chen tidak punya pilihan selain menjadi serius. Pada tingkat ke-7, Yang Chen memanggil angin hitam maut. Pada tingkat ke-9, Yang Chen memanggil angin hitam yang lebih mematikan. Seketika, 49 kesengsaraan guntur turun. Ketika 49 kesengsaraan guntur turun, tekanan Yang Chen mulai meningkat. Untuk tingkat pertama 49 kesengsaraan guntur, mengandalkan angin hitam keheningan maut saja tidak cukup. Yang Chen ingin menggunakan sutra kegelapan maut, tetapi belum lagi sutra kegelapan maut tidak berguna melawan kesengsaraan surgawi, meskipun bermanfaat, tanpa bantuan avatarnya, rasanya mustahil untuk menggunakan sutra kegelapan maut. Sebagai upaya terakhir, ia hanya bisa memanggil Gukin hukuman surgawi. Meskipun Gukin hukuman surgawi tidak memiliki sinergi sutra kematian, ia juga merupakan artefak kekaisaran dan sama efektifnya jika digunakan sendiri. Dengan bantuan Qin kuno dari hukuman surgawi, 3 tingkat pertama dari 49 kesengsaraan guntur semuanya dapat ditangkal tanpa halangan apapun. Namun ketika mencapai level keempat, Yang Chen kembali menemui masalah dan harus menggunakan Flash Dragon Strike. Begitu pula dengan permainan kelima, level ke-6, dan level ke-7. Kesulitannya meningkat, Yang Chen sudah berkeringat deras, dan ada perasaan samar didorong hingga batasnya. Dia tidak tahu bagaimana cara menggunakan Wanfa Dautai ini, dan akhirnya membawa eksistensi yang tidak berguna untuk menghadapi kesengsaraan guntur. Namun, kesengsaraan guntur akan menjadi lebih sulit karena keberadaan Wanfa Dautai miliknya. Hal ini membuat Yang Chen sangat pusing. Setelah hampir melewati tingkat ke-7 kesengsaraan guntur, ia menghadapi tingkat ke-8 kesengsaraan guntur. Tingkat ke-8 dari 49 kesengsaraan guntur ini bergemuruh dan bergulir turun, tidak memberi Yang Chen kesempatan sedikit pun. Tanpa sepatah kata pun, Yang Chen pertama-tama mengendalikan angin hitam maut untuk menghadapinya. Namun, di bawah hantaman dahsyat kesengsaraan guntur, angin hitam maut itu hancur berkeping-keping. Yang Chen tahu hal ini, jadi dia melangkah maju dan menggunakan senjata Wanli, nyaris berhasil menghancurkan kesengsaraan guntur. Tingkat terakhir, Yang Chen tidak berani ceroboh sedikit pun dan memfokuskan perhatiannya ke hal yang ekstrim. Tingkat ke-9 kesengsaraan guntur turun dalam sekejap. Yang Chen langsung melepaskan seluruh kekuatannya, angin hitam kematian, domain bumi, artefak ilahi hukuman surgawi Qin, dan serangan naga kilat. Berbagai cara dipadukan dengan prasasti Tao menyambar guntur bagai tetesan air hujan. Aku masih belum bisa menghentikan gunturnya. Yang Chen hanya bisa bertarung dengan satu pukulan terakhir. Dengan 42.000 prasasti daunnya, ia memadatkan tombak yang bisa mencapai jarak ribuan mil. Tembakan Wanli melesat dengan keras dan menghantam guntur tingkat ke-9. Setelah itu, Yang Chen juga terjatuh ke tanah karena kelelahan. Namun tak lama kemudian, dia tersenyum. Guntur berhenti, hujan berhenti dan langit pun cerah. Lulus. Yang Chen tertawa. Artinya, dia telah berhasil memasuki alam ketiadaan. Namun, kekuatannya saat ini jelas tidak memadai. Jika ia benar-benar ingin mencapai transformasi yang sepenuhnya berbeda dari tahap Mahayana, ia harus memahami hukum-hukumnya. Jika orang lain, pemahaman mereka tentang hukum tidak akan pernah lengkap setelah memasuki alam ketiadaan. Namun Yang Chen berbeda, niat Dao yang paling kuat, dengan ketertarikan mutlak pada hukum. Ini juga merupakan keuntungan Tao terkuat setelah memasuki alam tanpa alam. Di masa lalu, ketika Dao Inten terkuat berada di depan alam tanpa batas, kekuatan tempurnya pasti akan meningkat secara signifikan. Namun, ketika menyangkut beberapa Dao Inten langka, keunggulannya tidak terlalu berlebihan. Alasan mengapa Yang Chen mampu melawan musuh dengan begitu kuat terutama karena ia mengandalkan sejumlah besar prasasti Dao dan fakta bahwa ia memiliki 2 prasasti Dao terkuat, yang memberinya keuntungan. Bahkan bagi penganut Taoisme yang terkuat sekalipun, akan sangat sulit untuk memasuki tahap nirvana dari tahap pencerahan, dan akan sangat sulit untuk memasuki tahap Mahayana dari tahap nirvana. Hal ini menyebabkan beberapa situasi yang sangat memalukan. Kemudian, setelah memasuki tahap borderless, permasalahan ini akan teratasi. Bagi kultivator lainnya, masalah yang paling menyusahkan dalam memasuki alam tiada alam adalah tahapan dari tahap awal alam tiada alam menuju tahap tengah alam tiada alam. Namun kini, dalam sekejap mata, Yang Chen dapat merasakan hukum-hukum melonjak di sekelilingnya, dan tampaknya ia dapat memahami, menyentuh, dan mengerti hukum-hukum itu kapan saja. Begitulah, waktu berlalu, dan dalam sekejap mata, 3 tahun telah berlalu. 10 tahun hanyalah sekejap mata bagi seorang biksu. Tidak selama itu, bahkan dalam 10 tahun, tidak ada hal besar yang mungkin terjadi. Sekalipun medan perang berubah dengan cepat dan puluhan pertempuran, besar maupun kecil, terjadi, tidak ada pemenang yang dapat ditentukan, sehingga hal ini terjadi. Yang Chen juga memanfaatkan 10 tahun ini untuk berlatih keras di sini. 10 tahun kemudian, seorang lelaki tua dan seorang lelaki muda menginjakkan kaki di pegunungan tak berpenghuni ini. Pria tua itu, sambil mengelus jenggotnya, muncul dari udara.
Kultivasinya telah mencapai tahap pencerahan, sementara pemuda itu jauh tertinggal, baru mencapai alam bela diri duniawi. Guru, Anda bilang ada rumput Huayu di sini. Ini tidak realistis. Saya telah mencari dengan jiwa saya sejauh ratusan mil, tetapi saya belum menemukan bunga spiritual hidup atau herba langka. Bagaimana mungkin benda suci seperti rumput Huayu ada di dekat sini? Gumam pemuda di alam bela diri bumi itu. Pria tua berjubah abu-abu di sampingnya menggelengkan kepala. Apa yang kau tahu, nak? Rumput Huayu punya kemampuan bawaan untuk melindungi jiwa. Jiwa biasa tak akan bisa mendeteksi apapun jika ia menjelajahinya. Kalau begitu mudah ditemukan, bagaimana mungkin ia tak terdeteksi selama bertahun-tahun? Nak, gunakan matamu baik-baik. Rumput Huayu biasanya tumbuh di tempat terpencil seperti ini. Kau bahkan mungkin menemukannya kalau tak sengaja meliriknya. Mendengarkan apa yang dikatakan gurunya, ekspresi pemuda itu berubah semakin serius. Ia melihat sekeliling, mencoba menemukan detail yang terlewat. Namun pada saat itu, tiba-tiba matanya menangkap sesuatu. Guru, lihatlah ke sana, langit, angkasa berfluktuasi. Pemuda itu menunjuk ke kejauhan. Pria tua berjubah abu-abu di tahap pencerahan juga menyadari hal ini. Ia menatap ke kejauhan dengan ekspresi terkejut, apa yang terjadi di sini? Fluktuasi spasial yang dahsyat seperti itu tidak tampak seperti pertarungan. Mungkinkah ada seorang master di dekat sini? Guru, apa yang harus kami lakukan? Tanya pemuda itu dengan bingung. Ayo kita pergi dan melihat. Jika memang ada guru senior yang berpraktik di sini, sungguh tidak masuk akal bagi kita untuk datang begitu gegabah dan tanpa menunjukkan rasa hormat. Pria tua berjubah abu-abu itu menggelengkan kepalanya sedikit. Pemuda itu tentu saja memilih untuk mendengarkan gurunya dan mengikutinya dengan saksama. Pria tua berjubah abu-abu itu berjalan di depan. Keduanya awalnya berniat mengunjungi guru misterius ini. Namun, sebelum mereka sempat mendekat, mereka terguncang oleh fluktuasi spasial di sekitarnya, sehingga sulit untuk didekati. Tuan, kita tidak bisa masuk sama sekali. Fluktuasi spasialnya sangat mengerikan. Rasanya ruang ini terdistorsi, seru pemuda itu. Pria tua berjubah abu-abu di panggung pencerahan membuka matanya lebar-lebar. Ini, jika ini hanya perobekan ruang biasa, aku bisa melakukannya. Tapi untuk mendistorsi ruang dan mengendalikan keluarga Kong, dibutuhkan seorang guru yang sangat senior. Dan apakah kau merasakannya? Waktu tampaknya telah sedikit berubah. Waktu, pemuda itu menatap telapak tangannya dan mengalirkan sedikit energi aslinya. Guru, baiklah, sepertinya waktu telah benar-benar berubah. Sirkulasi energi sejatiku terkadang lambat, terkadang cepat. Kata pemuda itu dengan ngeri. Pria tua berjubah abu-abu di tahap pencerahan semakin terkejut. Siapa gerangan yang bisa melakukan ini? Bahkan waktu dan ruang pun terpengaruh oleh ini. Apakah ini sesuatu yang bisa dilakukan manusia? Orang tua di tahap pencerahan itu mulai merasa sulit membayangkannya. Setidaknya dalam pengalamannya, bahkan orang kuat tanpa alam pun tidak dapat melakukan hal seperti mengubah waktu dan ruang. Guru, fluktuasi spasial tampaknya telah berhenti. Kata pemuda itu. Di langit, seru lelaki tua berjubah abu-abu itu. Pemuda itu pun menoleh dan melihat seorang laki-laki yang tampak semudah dirinya terbang menjauh dan lenyap dalam sekejap mata. Pada saat itu, lelaki tua berjubah abu-abu itu cukup beruntung untuk menangkapnya. Pupil matanya mengecil, dan ia berkata, mungkinkah orang ini? Guru, apa yang sedang Anda bicarakan? Pemuda itu sedikit bingung. Konon, ada sosok yang nyaris tak terkalahkan di medan perang. Namanya Yang Chen, seorang jenius yang sulit ditemukan di alam selatanku sepanjang zaman. Dia telah mencapai tingkat Mahayana hanya dalam waktu kurang dari 100 tahun kultivasi, kata lelaki tua berjubah abu-abu itu. Apa? Mencapai tingkat Mahayana dalam waktu kurang dari 100 tahun. Aku sudah berlatih Taoisme selama hampir 100 tahun, dan aku baru berada di alam bela diri bumi. Sungguh orang yang mengerikan. Pemuda itu tak percaya dengan apa yang didengarnya. Pria ini telah bertarung melawan hantu-hantu dari dunia bawah di medan perang dan tak pernah terkalahkan sejak saat itu. Kemanapun ia pergi, disitulah akhir bagi hantu-hantu dari dunia bawah. Ia adalah pahlawan di medan perang dan juga legenda di medan perang. Pria tua berjubah abu-abu itu berbicara perlahan, seolah sedang bercerita kepada anak-anak di bawah komandonya. Pemuda itu terpesona dengan apa yang didengarnya dan tanpa sadar bertanya, Guru, apa selanjutnya? Lalu, Yang Chen menghilang. Tidak ada yang tahu kemana dia pergi. Konon katanya dia sudah mulai retret untuk mencapai alam tak terbatas. Mungkinkah dia sudah berhasil di sini? Keduanya mendiskusikan legenda dan cerita misterius ini, tetapi mereka tidak tahu bahwa Yang Chen telah terbang menjauh. Yang Chen secara alami memperhatikan kedua orang ini, tetapi selama bertahun-tahun, satu atau dua orang akan muncul di pegunungan ini dari waktu ke waktu. Itu tidak berbahaya baginya, jadi dia tidak memperhatikannya. 10 tahun terasa seperti waktu yang lama. Bagi kultivator lain, itu bukan apa-apa, tetapi bagi seseorang seperti dia yang baru berkultivasi kurang dari 100 tahun, 10 tahun memang agak lama. Awalnya, ia tidak menyangka memahami hukum akan begitu memakan waktu.
Ia awalnya berpikir bahwa bahkan niat Dao yang paling kuat pun akan relatif mudah dipahami. Namun, ia tidak tahu bahwa hukum transformasi tanpa ranah biasa itu membutuhkan setidaknya 1.000 tahun, dan seringkali puluhan ribu tahun. Memahami hukum-hukum itu dalam 10 tahun. Rasanya seperti mimpi yang mustahil. Namun Yang Chen benar-benar melakukannya. Terlebih lagi, dalam 10 tahun ini, dia tidak hanya memecahkan satu hukum Dao yang terkuat, tetapi 3. Sekarang dia telah memasuki tahap tengah alam tanpa batas dengan sempurna. Perbedaan antara tahap awal, tengah dan akhir dari alam Wujing sebenarnya sangat samar, dan sepenuhnya merupakan tingkatan yang dibagi oleh para kultivator itu sendiri. Seorang kultivator kuat tanpa kontak dengan hukum hanya berada di tahap awal alam. Sebagian besar kultivator kuat di alam roh berada di tahap awal alam, hanya sedikit yang mencapai tahap tengah alam. Meskipun dia berada di tahap tengah alam Wujing, dia tetap tak terkalahkan di dunia spiritual. Dibandingkan dengan tahap awal Wujing, tahap tengah Wujing berarti seseorang telah menyentuh kekuatan hukum di jalur tertentu. Pada tahap Wujing selanjutnya, seseorang mulai mencoba mengubah niat tersebut menjadi hukum. Jika tahap tengah alam Wujing hanya dapat meminjam kekuatan hukum, maka tahap akhir alam Wujing adalah saat seseorang mulai menggunakan kekuatan hukum dalam arti sebenarnya. Misalnya, Yang Chen saat ini hanya menyentuh hukum dan meminjam kekuatannya. Ia masih jauh dari mengubah niat Dao menjadi hukum. Oleh karena itu, meskipun ia memiliki 3 prasasti Dao yang menyentuh kekuatan hukum, ia masih belum mencapai tahap akhir alam Wujing. Namun, meskipun demikian, ia telah bersentuhan dengan banyak hukum yang berbeda. Sekalipun ia belum mencapai tahap akhir alam Wujing, tentu bukan masalah baginya untuk melawan orang kuat di tahap akhir alam Wujing. Berikutnya adalah puncak alam tanpa batas dan alam setengah langkah surgawi. Pada tahap mencapai puncak alam tanpa batas dan setengah langkah menuju alam surga, seseorang sudah mulai memahami hukum yang lengkap secara perlahan. Dalam perjalanan memahami hukum yang lengkap, seseorang telah melampaui tahap akhir Wujing. Semakin dalam pemahaman hukum, semakin dekat seseorang dengan Tian Lijing. Asalkan seseorang dapat memahami hukum secara lengkap, seseorang dapat langsung melompati gerbang naga dan mencapai jalan menuju keberangkatan surga. Sebelum seseorang memahami suatu hukum secara lengkap, sekalipun ia memahami berbagai jenis hukum, jika hukum-hukum itu tidak lengkap, ia belum dapat dikatakan sebagai orang kuat di alam Tianli. Oleh karena itu, perbedaan kekuatan antar kultivator di alam kultivasi tanpa batas sangat besar. Seorang kultivator di alam kultivasi tanpa batas akhir belum tentu lebih kuat daripada kultivator di alam kultivasi tanpa batas tengah, dan bahkan seorang kultivator di puncak alam kultivasi tanpa batas belum tentu dijamin dapat mendominasi kultivator lain di alam kultivasi tanpa batas. Hanya seorang kultivator di alam kepergian surgawi setengah langkah, yang telah mengembangkan hukum yang hampir lengkap, yang dapat memiliki kekuatan untuk mendominasi di antara para kultivator di alam kultivasi tanpa batas. Namun, Yang Chen sekarang secara sadar menggunakan metodenya sendiri untuk melawan para kultivator yang setengah langkah dari langit, yang sama sekali bukan masalah. Adapun pembangkit tenaga listrik tingkat raja, Yang Chen merasakan sedikit keinginan untuk bergerak. Ia tidak berani mengatakan bahwa ia mampu melawan para pembangkit tenaga listrik tingkat raja ini, tetapi pada titik ini, ia jelas bukan Yang Chen yang sama seperti sebelumnya. Tepat saat Yang Chen memikirkan ahli tingkat raja, dia teringat transmisi suara dari jauh. Suara yang menyampaikan pesan itu sangat familiar, dia adalah Raja Suara Gembira. Yang Chen, 10 tahun lebih mengasingkan diri seharusnya sudah cukup, kan? Cepat temui aku, masih banyak yang ingin kukatakan padamu, kata Raja Yuyin dingin dengan nada merendahkan dan arogan. Ketika Yang Chen mendengar transmisi suara itu, ekspresinya membeku. Ia tahu bahwa setelah retretnya selesai, Raja Yuyin pasti akan datang mencarinya, tetapi ia tidak menyangka Raja Yuyin akan lebih cemas dari yang dibayangkannya, dan akan menghampirinya serta memberinya perintah. Orang ini benar-benar memperlakukanku seperti budak dan tidak memberiku kesempatan untuk bernapas. Memikirkan hal ini, ekspresi Yang Chen serius. Tanpa banyak berpikir, ia bergegas ke kediaman Raja Yuyin. Raja Yuyin masih berada di tanah suci Raja Ling. Ketika Yang Chen tiba, ia sudah hafal rute perjalanan dan segera menemukan Raja Yuyin. Tuan Raja Yuyin, apakah ada yang ingin kau katakan padaku? Tanya Yang Chen. Raja Yuyin meletakkan tangannya di belakang punggungnya, melirik Yang Chen dengan tenang, dan berkata dengan tenang, lumayan, sepertinya kau tidak hanya telah memasuki alam tak terbatas, tetapi kultivasimu juga telah stabil. Ini bagus, kekuatan tempurmu telah meningkat, dan begitu kau memasuki alam tak terbatas, aku juga punya tugas yang lebih penting untukmu. Apa yang Tuan Yuyin Wang ingin aku lakukan? Yang Chen meletakkan tangannya di belakang punggungnya, dan sedikit rasa ingin tahu perlahan muncul di wajahnya. Dia benar-benar penasaran dengan tugas apa yang akan diberikan Raja Yuyin padanya. Wajah Raja Yuyin berubah dingin. Sangat mudah. Dulu, saat kau berada di tahap kesempurnaan agung, kau sudah mampu mendapatkan ratusan juta merit pertempuran. Sekarang setelah kau memasuki alam tanpa batas, kemampuanmu untuk mendapatkan merit pertempuran akan semakin besar.
Medan perang telah kembali seperti semula. Kau bisa memasuki medan perang dan menjarah lebih banyak merit pertempuran. Misalnya, ada beberapa penguasa hantu tanpa batas yang cukup sulit dan berharga di antara mereka. Aku sudah mendaftarkan mereka untukmu. Pilih saja mereka dan kau tidak akan kesulitan mendapatkan merit pertempuran. Setelah selesai berbicara, Raja Yuyin melambaikan lengan bajunya, dan tangan giok putih kecilnya mengeluarkan selembar giok berisi informasi yang jelas, dan melemparkannya di depan Yang Chen. Yang Chen mengambil slip giok informasi, melihatnya dengan tenang, lalu mencibir. Raja Yuyin ini sungguh kejam. Setumpuk informasi, besar maupun kecil, terekam di hadapannya. Aku belum pernah melihat wanita ini begitu perhatian pada hal-hal lain, tetapi dia sangat memperhatikan hal ini. Sekarang banyak sekali yang sudah ditandai, rasanya seperti Anda menggali kubur Anda sendiri. Namun setelah memikirkannya, ia memutuskan untuk bertahan. Meskipun ada banyak penguasa hantu tak terbatas ini, dengan kekuatannya saat ini, bukan tidak mungkin untuk menghadapi mereka. Lagi pula, karena kita semua berkontribusi terhadap kemanusiaan, itu sama sekali bukan suatu kerugian. Namun, dia bisa menanggungnya, tetapi dia bukanlah orang yang tidak punya batas. Dia menatap Yuyin Wang dengan tenang, apakah ini yang terakhir? Sekarang setelah aku menyelesaikan ini, apakah aku tidak perlu melakukan ini lagi? Raja Yuyin menatap Yang Chen, tampaknya sangat penasaran mengapa Yang Chen mengucapkan kata-kata ini. Setelah beberapa lama, dia mencibir, Yang Chen, dari mana kau mendapatkan ilusi ini? Aku tidak pernah bilang setelah melakukan ini, kau akan bebas. Kau menginginkan kebebasan. Saat istana ini memberimu kebebasan, saat itulah kau akan bebas, kau mengerti. Seluruh tubuh Yang Chen gemetar, dan ekspresinya berangsur-angsur berubah dingin. Kesabaran manusia ada batasnya. Kalau bisa, dia tidak akan berselisih dengan Yuyin Wang. Lagi pula, pihak lain adalah kekuatan tingkat raja, tetapi pada titik ini, dengan pihak lain yang begitu agresif, dia sepertinya tidak punya alasan untuk berbicara dengannya tentang kebaikan atau alasan. Wajah Yang Chen berangsur-angsur menjadi dingin, Tuan Raja Yuyin, sebagai manusia, Anda seharusnya meninggalkan jalan keluar dan memaafkan orang lain sebisa mungkin. Saya memang memanfaatkan Anda di awal, tetapi saya sudah membalasnya. Bukan berarti Anda masih bisa menggunakan ini sebagai alasan untuk bersikap agresif. Tidakkah Anda merasa Anda sudah keterlaluan? Raja Yuyin berkata dengan dingin, Yang Chen, sepertinya bukan giliranmu untuk menggangguku ketika aku, Yuyin, melakukan sesuatu. Sambil berbicara, dia melirik Yang Chen dengan jijik, wah, sepertinya memasuki alam tanpa batas telah memberimu banyak kepercayaan diri. Beranikah kau menentangku? Ketika dia selesai berbicara, aura Raja Yuyin tiba-tiba menghilang. Ia berpikir bahwa setelah Yang Chen memasuki alam tanpa batas, ia pasti akan jauh lebih arogan daripada sebelumnya, dan akan sedikit lebih sulit dikendalikan. Jika memang begitu, ia akan memberinya pelajaran, agar ia mengerti perbedaan antara alam tanpa batas dan para ahli tingkat raja. Dan cerita pun berakhir, nantikan cerita selanjutnya. Terima kasih telah mendengarkan.